Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman ya. Selamat pagi buat kalian. Ini masih jam 10 pagi ya. Jadi sayang banget rasanya kalau misalkan jam segini kamu masih rebahan teman-teman ya. Coba cari keringat sana. Oke, jadi pagi ini saya baru beresin empang ya, yang kebetulan kemarin ada acara gebiar di empang saya kemarin. Terus berantakan, akhirnya saya beresin. Udah itu hari ini rencananya saya mau pergi ke kampus teman-teman ya. Jadi buat minta tanda tangan satu dosen ya. Jadi memang sekarang itu saya lagi ada di fase saya harus ngejar-ngejar dosen untuk minta tanda tangan doang agar bisa daftar sidang akhir hari ini dan besok ya. Terus pelaksanaannya tanggal 28 teman-teman. Jadi saya minta support dan doanya dari kalian ya, semoga lancar gitu ya. Amin. Terima kasih sebelumnya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum pergi ke kampus juga di sini semalam saya udah nulis materi buat kalian ya teman-teman ya. Jadi saya mau ngelanjutin nasihat anxiety part 2 ya. Ini udah saya tulis. Nah, tapi sebelum kamu nonton video ini, kalau misalkan kamu belum nonton video yang part satunya, coba nonton dulu yang part satunya ya. Jadi biar paham dulu gitu ya. Oke, sekarang saya mau lanjut part 2-nya. Tapi sebelum ke pembahasan, di sini saya nggak lupa teman-teman ya, saya selalu doain buat kalian lagi nonton video ini, semoga kabar baik, sehat selalu, jauh dari penyakit teman-teman ya. Terus juga semoga apa ya, segala urusan dan maksud kamu itu dipermudah teman-teman. Dan terakhir saya nggak lupa doain semoga kamu itu selalu dimurahkan pintu rezekinya ya. Amin teman-teman. Oke, kenapa saya buat part 2 nya, karena ternyata banyak banget ya, nggak banyak banget sih, cuma ada beberapa yang nge-WhatsApp ke saya katanya anxiety-nya baru berapa bulan, jadi kurang dari 3 bulan teman-teman, kayak gitu ya. Nah, jadi saya ingat kembali ketika saya lagi di fase anxiety belum lama ya, itu rasanya kaget banget karena emang ngerasain sensasi yang luar biasa banget yang belum pernah dia rasain selama hidupnya kecuali pas anxiety teman-teman ya. Nah, itu di fase belum lama, sebelum berapa ya, baru sebulan sampai 3 bulan lah, itu kita dihajar terus ya. Yang pertama karena ketidaktahuan kita akan anxiety ini, jadi kita nganggapnya itu apa ya, nggak kenapa-kenapa tapi sensasinya ngeri banget ya. Terus kalau misalkan kita cerita sama orang tua, itu ada kemungkinan besar kita di rukiah ya. Itu pengalaman pribadi teman-teman ya. Dan ada juga kalau misalkan cerita ke teman, saya kena ini, terus juga respon teman bilangnya hal mistis. Padahal udah jelas banget di medis itu ada yang namanya penyakit anxiety disorder teman-teman ya. Nah, itu mau gak mau harus segera disembuhkan ya. Karena kalau misalkan dibiarin aja itu kan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari teman-teman ya, kayak udah nggak bisa keluar lagi, udah nongkrong juga mau nongkrong juga nggak enak teman-teman ya, kayak gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini teman-teman, waktu itu saya pakai 2 cara ya. Jadi yang pertama saya melakukan terapi perilaku, yang kedua saya konsumsi obat psikiater teman-teman ya. Nah, jadi buat terapi perilaku itu saya benar-benar ngehindarin perilaku yang emang buruk banget. Terus saya mulai mencoba kegiatan hal positif teman-teman ya, agar pikiran-pikiran negatif kita itu ketimpa sama yang positif teman-teman. Oke, yang kedua saya konsumsi obat psikiater karena emang udah nggak kuat banget sama pikiran yang takut banget teman-teman ya. Yang pertama sih saya konseling dulu ke psikolog, terus akhirnya saya dirujuk ke psikiater teman-teman ya. Akhirnya saya minum obat. Nah, kayak gitu. Oke, jadi nasihat kalian yang masih anxiety, yang masih belum lama, 1 bulan sampai 3 bulan itu kan belum lama teman-teman ya. Jadi saya punya ada nasihat di sini beberapa poin aja ya, yang harus kalian kerjakan atau hindari teman-teman ya. Nih, jadi yang pertama, kalau misalkan anxiety belum lama itu kamu jangan nyari teman di grup ansietas Indonesia di Facebook ya. Jangan teman-teman ya, tapi bukan berarti apa ya, saya ngelarang kamu hanya untuk sekedar silaturahmi di grup, enggak kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi maksud saya ngelarang masuk grup itu karena emang anxiety ini penuh dengan sugesti, sedangkan di dalam grupnya itu postingannya itu ngeri-ngeri banget teman-teman ya. Saya juga pernah masuk ke grup, niatnya cuma silaturahmi, nyari teman yang sependerita, tapi ketika saya baca postingannya itu ngeri banget. Ya, seolah-olah ada yang udah mentok hidup lah, udah nggak guna hidup lah. Nah, itu dibaca sama kita yang anxiety itu bakal tersugesti ya,
Jadi seolah-olah kita juga ngerasain apa yang dia rasakan, ya. Nah, makanya buat anxiety yang belum lama jangan nyari-nyari teman di Facebook ya. Jadi cukup aja temennya sama saya aja. Ya, karena saya pengalaman teman-teman, saya pengalaman masuk ke Facebook terus punya teman suruh ini suruh itu, akhirnya lama banget sembuhnya dan malah memberikan dampak buruk bagi kita karena kita sering baca postingan-postingan yang negatif, tentunya yang ngeri banget teman-teman ya. Nah, kayak gitu buat anxiety yang belum lama. Nah, terus yang kedua, untuk sementara kamu pantang makanan-makanan yang kurang baik buat lambung teman-teman ya. Kayak apa ya? Apa ya pantangan buat lambung? Saya udah lama banget. Jadi ya udah lama banget lah saya nggak punya pantangan waktu itu. Cuman saya hindarin yang pedas, terus juga yang dingin, makan kebanyakan, makan terlalu cepat itu dipantang dulu lah sementara ini teman-teman ya. Karena saya juga nggak lama sih masalah pantangan makanan mah, karena emang menurut saya pribadi ya teman-teman ya, kalau manusia itu pengen bahagia itu jangan ada pantangan. Gimana caranya mau bahagia sedangkan makan aja dilarang ya. Makanya saya nggak lama masalah pantangan makan tuh nggak lama. Jadi cuma berapa minggu ya. Itu pun karena ada yang ngasih masukan dari salah satu teman ansietas Indonesia di grup ya. Jadi bilang sama saya, jangan makan ini, makan ini, makan ini. Akhirnya kita tersugesti, terus kita nurut. Nah, akhirnya saya mikir ya, ini sampai kapan saya nggak bisa makan enak gitu loh teman-teman ya. Akhirnya saya berontak, saya balas dendam, saya makan apa yang saya pengen teman-teman ya. Tapi bukan berarti di sini saya ngajarin kalian makan bebas, nggak kayak gitu. Buat sementara anxiety yang belum lama itu ada pantangan makanan teman-teman ya. Kalau misalkan kamu pengen jelas lagi, cobalah searching di Google, banyak kok pantangan makanan untuk lambung ya. Kenapa sih untuk lambung? Karena lambung itu ada kaitannya dengan pikiran kita teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Oke, yang ketiga, ini paling ini banget ya, paling krusial banget buat anxiety yang belum lama teman-teman ya. Kamu jangan sering searching di Google masalah penyakit ya. Kayak gini loh, jadi proses anxiety belum lama itu biasanya kamu ngerasain sakit di badan. Terus biasanya lo yang lebih parah lagi, kamu masuk grup anxiety. Nah, terus kalau misalkan mentok-mentoknya kamu lagi sendirian di kamar, nggak ada teman, nggak ada siapapun, kamu pasti nyari penyakit di Google ya. Sedangkan itu dilarang banget teman-teman, dilarang banget ya. Oke, jadi saya ingat pesan psikiater bahwa kalau misalkan orang anxiety itu jangan nyamain penyakit ya, apalagi di Google. Itu karena kita juga nggak tahu yang nulis artikel itu apakah benar dokter atau bukan. Karena gitu loh, saya juga bisa. Saya seorang mahasiswa yang memang bukan ranah medis, tapi saya bisa mempublish artikel medis, terus saya share di mana-mana, akhirnya orang baca. Padahal sumbernya itu belum tentu benar teman-teman ya. Nah, makanya itu jangan sampai kamu searching penyakit di Google ya, apalagi anxiety-nya belum lama. Itu yang terjadi eh, akan apa ya, akan lebih parah. Karena gini loh, saya ulangi lagi ya, saya sering banget di sini ngulangin. Kalau misalkan kamu searching di Google, keywordnya gini, sakit di dada, itu yang keluar itu ngeri-ngeri banget. Jantung lah, apalah. Sedangkan kita anxiety itu pasti milih poin yang paling ngeri, yang jantung. Ya, nggak akan ngambil yang masuk angin, nggak akan ngambil yang pegel, nggak akan teman-teman ya. Jadi makanya buat mengatasi hal itu kamu jangan berani searching penyakit di internet ya, kayak gitu teman-teman. Oke, terus buat selanjutnya yang keempat, buat anxiety belum lama ya, di bawah 3 bulan itu jangan ngurung sendiri di kamar teman-teman ya. Jadi kamu harus banyak relasi, apalagi mohon maaf ya, kamu nganggur. Jangan sampai teman-teman ya, karena itu yang membuat kamu muter di circle anxiety itu ya. Jadi pengalaman saya itu waktu anxiety belum lama, saya kan emang memutuskan buat cuti kuliah karena emang udah nggak bisa kemana-mana banget teman-teman ya. Akhirnya saya diam di kamar, terus saya buka-buka internet masalah penyakit ini, terus saya nyari teman di Facebook, dan itu salah besar teman-teman ya. Salah besar yang saya lakuin. Itu justru membuat apa ya, kita membuang waktu dengan sia-sia. Ya, harusnya apa? Kita itu punya relasi yang baik, teman yang positif, kegiatan yang positif. Itu bakal cepat keluarnya. Ya.
Lain lagi kalau misalkan kita diam di kamar atau nggak ada kerjaan, jadi circle-nya tuh kayak gitu terus. Jangan teman-teman, ya itu lama banget sembuhnya ya. Terus yang terakhir ada apa nih yang terakhir? Usahakan, jadi usahakan kamu itu punya waktu produktif ya. Jadi di mana waktu itu kamu udah nggak bisa mikir apapun kecuali kamu lagi fokus dengan kerjaan kamu sendiri ya. Nah, kamu harus punya waktu produktif itu. Kalau misalkan kamu keberatan, kamu kan bisa ngaji, bisa sholat, itu kan husu produktif teman-teman ya. Jadi kamu nggak punya waktu lagi buat mikirin yang lain. Itu buat mendistract anxiety kamu ke pikiran yang positif. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi, mohon maaf kalau misalkan kamu nganggur, mohon maaf, coba cari kerjaan lagi yang lebih positif teman-teman dibandingkan kamu diem di kamar, apalagi kamu punya anxiety. Jangan teman-teman, jangan kayak gitu ya. Itu saya ngalamin kok. Nah, lain lagi kalau misalkan kamu anxiety-nya udah 3 bulan lanjut teman-teman ya, udah 3 bulan lebih lah istilahnya ya. Di situ kamu harus sudah mempunyai guru terbaik, yaitu pengalaman teman-teman ya. Kalau kamu belum tahu cerita ini, coba kamu nonton video sebelumnya. Karena di situ saya ceritain bahwa kamu itu harus punya guru terbaik, yaitu pengalaman. Oke, jadi menurut saya sudah cukup rasanya 3 bulan kita ngerasain sensasi yang luar biasa banget. Sensasi yang ketidaktahuan kita akan penyakit ini sudah cukup teman-teman ya. Justru di fase ini kamu juga harus sudah tahu perkembangan terbaik untuk anxiety kita seperti apa, karena kita sudah melewati momen sebelumnya teman-teman ya. Lalu di fase ini juga kamu harus sudah berpikir bahwa semua ini akan berakhir teman-teman. Jadi kita nggak akan selamanya hidup sama anxiety, enggak. Kamu pasti sembuh asalkan mau berusaha, ikhtiar, berdoa, berpikir positif akan kesembuhan ya. Seolah-olah ini jadi titik balik hidup kalian agar lebih berkualitas dari sebelumnya ya. Kayak gitu loh teman-teman. Terus satu poin lagi yang harus kalian perhatikan, yaitu coba menghargai waktu ya. Karena kalau misalkan anxiety ini jangan jadikan alasan kamu nggak bisa ngerjain apa-apa, kamu nggak bisa beribadah. Coba hargai waktu teman-teman ya. Karena kalau misalkan kamu kayak gitu terus bakal lama sembuhnya. Lain lagi kalau misalkan kamu sangat menghargai waktu ya. Jadi bodo amat anxiety seberat apapun, bodo amat. Saya harus kerja, harus beribadah, saya lakuin semuanya. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi mungkin nasihat di part 2 ini seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak enak atau yang salah gitu ya, karena saya juga masih belajar teman-teman ya. Nah kayak gitu. Jadi makasih banyak buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih banyak teman-teman ya. Oke, jadi karena ini udah siang ya, saya mau pergi ke kampus. Ini saya buat video di gudang teman-teman, tempat garasi mobil saya ya. Jadi kayak gitu videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.